Tunggu. dan yang lebih lagi kita masih berada di tempat orang menuntut ini segala puji dan salam serta salam dari berkat kepada junjungan yang bisa kita yang Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Dan untuk mempersiapkan waktu berdirinya saya di sini ingin menyampaikan yaitu tugas presentasi yang telah kami susun dari beberapa hari yang lalu. Dan adapun untuk selanjutnya mari kita untuk saling mengenal satu sama lain seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Dan adapun yang pertama ada akhir anda qadarullah beliau masih belum hadir masih dinginan masih marik di Pak. Dan yang kedua akhir saat dan yang ketiga anak sendiri. Dan dalam di sini kita yang menjadi diskusi saya pada siang ini yaitu tentang komunisme dalam pandangan Islam. Apa sih itu komunisme? Dan ini komunisme dalam pandangan Islam. Apa sih itu komunisme dan bagaimana perspektif Islam dalam menangani hal tersebut? Dan inilah beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang ini akan berisi tentang makna, yaitu ada secara makna istilah dan makna secara bahasa dan sejarah asal usul bagaimana terjadinya, bagaimana dia sehingga menyebar di seluruh dunia. Dan yang ketiga macam komunisme. Dan yang keempat kesetaraan gender seperti yang pernah dibahas oleh teman kita. Dan yang kelima dampak komunisme. Dan untuk yang pertama, untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang yang bahas tentang makna komunisme. Komunisme merupakan gerakan yang dilatar belakangi akibat ketidakadilan atau kesetaraan yang terlibat dalam perempuan barat dan Asia yang menjadi para perempuan yang menyarankan dan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu secara bahasa komunisme dapat dipandang sebagai sebuah gerakan atau konsep gerakan di mana perempuan yang ingin memperjuangkan keadilan hak dan kehidupannya di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan Islam. Dan ini adalah salah satu makna yang berkaitan yang bisa kami ambil. Akan tetapi ini secara makna kos dalam makna keseluruhan atau secara makna umum, feminisme berasal dari bahasa Inggris yang berarti feminis, yang berarti merujuk pada suatu gerakan sosial yang berjuang untuk menyertakan hak laki-laki dan hak perempuan. Dan gerakan feminisme ini sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami oleh seorang perempuan. Dan tujuan dari feminisme yaitu untuk menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan memastikan bahwa perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Salah satu contohnya pada abad ke-20 yang terjadi banyak negara di mana ketika Amerika Serikat dan Inggris menolak yang pada awalnya mereka tidak mengizinkan hak suara bagi perempuan untuk memilih. Maka di sini akan tetapi seiring berjalannya zaman itu akan karena perjuangan dan masa-masa yang dialami berbagai usaha yang dimiliki gerakan feminisme ini sehingga mereka diterima oleh negara Australia dan Inggris. Dan yang kedua
Yang kedua, sejarah feminisme. Sejarah feminisme yaitu feminisme memiliki berbagai gelombang. Dan di sini saya mencantumkan beberapa poin inti yang dimana di sini yaitu awal pertama muncul pada abad ke-19 hingga awal ke abad 20 fokus pada hak suara dan hak sipil. Dan pada gelombang kedua itu memiliki cara-cara atau pandang yang berbeda dalam mengatasi gerakan feminisme. Maka di dalam feminisme gelombang kedua itu fokus pada hak-hak dalam dunia pendidikan. Dan adapun feminisme fokus pada hak suara dan hal-hal sipil bagi perempuan dituari oleh tokoh seperti Mary Wollstonecraft dan Susan B. Anthony. Gerakan ini berhasil meraih hak suara bagi perempuan di beberapa negara, membuka jalan bagi perjuangan kesetaraan gender selanjutnya. Jadi mana yang ini seperti saya katakan tadi berfokus pada hak suara itu istilah kalau kita katakan di dalam bahasa Indonesia hak suaranya itu memilih. Dan yang kedua untuk tidak memboroskan kata karena cuma menjadikan satu dan saya akan menjadikan semua. Dan kedua gelombang kedua ini berkembang pada tahun 1960 berfokus pada hak perempuan di tempat dunia kerja, keterangan dalam pendidikan serta hak reproduksi. Gerakan ini dipenuhi oleh perkembangan sosial termasuk gerakan hak sipil. Dan adapun yang ketiga gelombang yang pertama memiliki bertahap, yang ketiga muncul dengan fokus pada keberagaman yang dimana diskriminasi yang terjadi kepada agama, interseksionalisasi dan isu-isu yang lebih luas seperti identitas gender, kekerasan terhadap perempuan dan seksualitas. Dan ini berhubungan dengan agama. Dan adapun selanjutnya macam-macam feminisme. Macam-macam feminisme memiliki aliran atau sebuah pendekatan yang masing-masing menawarkan cara yang berbeda dalam memandang dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Adapun yang pertama feminisme liberal. Adapun yang pertama fokus pada pencapaian kesetaraan hukum dan peluang antara perempuan antara hak laki-laki di berbagai bidang kehidupan serta seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, perempuan berjuang untuk mendapatkan akses yang setara dalam dunia kerja, misalnya menuntut gaji yang setara, bahwasanya laki-laki yang telah ditentukan bahwasanya di dalam struktur organisasi, misalnya laki-laki ditetapkan di sini gajinya perempuan segini, dan mereka menuntut di situ agar setara atau lebih. Dan yang kedua feminisme radikal. Feminisme radikal ini percaya bahwa ketidaksetaraan gender sudah tertanam dalam struktur sosial dan budaya, sehingga membutuhkan perubahan mendalam terhadap sistem itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa patriarki, struktur kekuasaan laki-laki, harus dihancurkan agar Tuhan bisa tercapai. Dan contoh saya ambil dari kehidupan sehari-hari, yaitu mengkritik dan menolak norma sosial atau tidak lebih lemah atau kurang mampu, seperti dalam pembagian tugas rumah tangga yang sering kali lebih membebani perempuan. Bahwasanya di dalam bab ini mereka ada penolakan istilah perempuan itu memiliki keterbatasan di dalam rumah tangga, ketika mereka menganggap sebuah pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak wajar, karena di situ ketika mereka mau menikah, di situ adalah sesuatu yang hak yang harus diwajibkan kepada seorang perempuan. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena ada hak yang harus ditunaikan kepada seorang suami. Dan adapun yang ketiga feminisme Marxis, fokus pada bagaimana ketidaksetaraan gender terkait dengan ketidakadilan ekonomi dan kelas sosial. Feminisme ini menilai bahwa kapitalisme adalah akar dari penulisan perempuan dan kesetaraan akan tercapai dengan penguatan sistem ekonomi kapitalis. Yang saya ambil dari contoh dan kehidupan sehari-hari, menuntut peningkatan upah minimum yang setara untuk perempuan, terutama di sektor pekerjaan yang biasanya
selanjutnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan, prinsip yang menjamin hak, kesempatan dan kewajiban yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Ini mencakup penghapusan diskriminasi, partisipasi secara dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan individu. Dan adapun kalau secara ini saya ambil dari berbagai makna, tetapi di dalam ini maknanya merujuk pada bahwa semua individu tanpa bahwa kesetaraan gender merujuk pada prinsip bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau gender harus memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang pernah dibahas di bab-bab selanjutnya. Dan adapun berbagai contoh di tempat kerja, seorang wanita yang memiliki kualifikasi yang sama dengan pria untuk posisi manajer diberikan kesempatan yang setara untuk menduduki jabatan tersebut tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender. Bahwasanya maksud dari ini perempuan seperti yang kita ketahui yang pernah dibahas oleh kita sebelum tentang kesetaraan gender, yaitu yang lebih kita kenal atau yang lebih akrab dengan kita kesetaraan gender itu menyerupai seseorang, yaitu menyerupai lawan jenis. Dan aku sebagai contoh, tetapi dalam gerakan ini menjelaskan bahwasanya juga contoh di dunia kerja di sini menjelaskan hak perempuan, di mana perempuan mau menempatkan dirinya kepada seorang pemimpin, di mana pandangan mereka atau perspektif mereka sehingga mereka menolak semua kebenaran ini. Kenapa hanya laki-laki yang menjadi pemimpin, tidak bisa perempuan? Dan ini beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka menolak ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan ayat inilah yang mereka mencari, bahwa ayat inilah salah satu yang nampak yang paling jelas bagi pada gerakan sosial ini, di mana kesetaraan gender. Dan dalam selanjutnya dampak feminisme. Yang pertama, mendapatkan hak kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, terbebas dari diskriminasi. Yang ketiga, terciptanya keadilan gender tanpa pertimbangan. Dari ketiga kata atau ketiga contoh tersebut memiliki makna yang sama, tetapi dalam sebuah konsep atau dari berbagai aspek, bahwasanya dari kedua diskriminasi, yaitu makna secara keseluruhan seperti mendapatkan perempuan yang adil dan setara tanpa adanya pembeda berdasarkan ras, tanpa adanya pembeda laki-laki dan perempuan, entah itu dari ras, jenis kelamin ataupun agama, status sosial ataupun faktor lain yang bisa kita sebut dengan intoleransi. Dan adapun yang dampak negatif, timbulnya rasa independen yang ekstrim, di mana di sini menjelaskan bahwasanya merujuk pada situasi di mana seseorang merasa sangat mandiri atau tidak bergantung pada orang lain dalam segala hal, bahkan hingga tingkat yang berlebihan atau ekstrem. Orang yang mengalami kecenderungan ini merasa bahwa mereka tidak memerlukan bantuan atau dukungan dari siapapun,
bahwa sebenarnya mereka itu menganggap dari kata independen sendiri itu mandiri, di mana mereka menolak untuk kerjasama berkolaborasi kepada seorang. Bahasanya kita tahu bahasa di dalam ayat atau berbagai banyak hadis jelas bahwasanya kita untuk hidup untuk saling menutupi atau saling membutuhkan sebagaimana jelas dari Nabi kita takwa. Dan kalau menolong kalian dalam kebaikan dan takwaan. Dan aku yang kedua hilangnya kodrat sebagai seorang perempuan. Dan ini jelas karena rasa independen yang mereka yang ekstrim, rasa percaya diri mereka yang berlebihan, di mana kodrat mereka sebagai seorang perempuan yang dijelaskan di dalam Islam, maksudnya perempuan itu adalah seperti yang mulia atau ibaratkan seperti negara. Nah, ketika mereka berani independen yang ekstrim, melakukan sesuatu yang ekstrim seperti yang kita lihat di dalam media sosial yang tidak kenal lagi batasan-batasan mereka, seperti berjoget di depan kamera, sehingga itu menjadikan mereka hilang kodratnya. Dan pun ada sebagian perempuan yang menghilangkan kodrat dirinya sendiri hanya untuk di dalam transaksi. Dan ini adalah sesuatu hal yang bahaya yang besar kepada diri sendiri. Dan harapan yang ketiga di sini memandang pernikahan sebagai pembatas kebebasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka memandang bahwasannya pernikahan itu adalah sesuatu yang terbatas ketika mereka mau terjerumus ke dalam hal tersebut. Karena tentu kita ketahui bahwasanya ketika seorang perempuan menikah, mereka akan memiliki hak-hak yang harus ditunaikan kepada seorang suami, di mana mereka tidak lagi bebas untuk kemana-mana, harus dengan izin seorang suami. Dan yang selanjutnya, ya ini adalah wilayah dan ini yang akan saya sampaikan. Dari kurangnya saya mohon maaf. Pemberdayaan kayak konsep gimana nih? Tadi sebutkan perempuan itu beda dengan laki. Ini sekarang. Kalau dalam permasalahan konsep tersebut, tentu dia memiliki perbedaan yang sangat jauh antara laki-laki. Berbagai ayat yang menjelaskan, cuma di sini saya satukan satu. Tapi di dalam yang dicantumkan di Word itu ada beberapa ayat yang menyatakan, yang di situ menjelaskan antara gimana sih kodrat laki-laki, batasannya, dan bagaimana batasan kepada seorang perempuan. Dan itu jelas bahwasanya perempuan memiliki sesuatu yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam saat untuk yang jawab salam cepat dapat dulu. Salam dari